Halo, selamat pagi Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya ingin mengajak kita untuk berpikir sedikit tentang kalimat ini. Ya, hidup untuk peraturan atau peraturan untuk hidup. Kira-kira yang mana, Bapak Ibu atau teman-teman pemuda? Hidup untuk peraturan atau peraturan untuk hidup? Kayak sepertinya tampaknya sama gitu ya, tapi sebenarnya kalimat ini punya esensi atau dasar yang berbeda. Kenapa saya bilang, berbeda? Karena ketika seseorang menghayati hidupnya untuk peraturan, maka apapun yang terjadi, dia harus saklek menaati atau melakukan aturan itu. Beda dengan peraturan untuk hidup. Orang yang punya pemahaman yang kedua ini, peraturan untuk hidup, maka apapun peraturannya selama untuk kehidupan bersama, mendatangkan kebaikan, kehidupan, kesejahteraan gitu ya, dia akan berusaha untuk melakukannya. Dia akan tetap menghayati peraturan itu memang menjadi sebuah kebaikan untuk bersama. Kenapa hal ini yang saya mau angkat ataupun pengantar untuk kita, karena Tuhan Yesus sedang mengutak-ngatik bagian ini dalam firman bacaan kita pada hari ini, yang terambil dari Matius pasal 12 ayat 1 sampai 8. Dalam bacaan ini dikisahkan bahwa ketika Yesus bersama murid-muridnya berjalan di sebuah ladang gandum dan saat itu hari Sabat. Mereka lapar dan murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, orang Farisi pun berkata kepada Yesus, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tapi jawab Yesus kepada mereka saat itu, yaitu kepada orang-orang Farisi, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam? Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat, imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika kamu memang mengerti maksud firman ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Menarik bagian kebenaran firman ini jemaat yang dikasihi Tuhan. Karena Yesus menggambarkan situasi yang dipertanyakan oleh orang Farisi dengan memberikan contoh seorang Daud ketika dia dengan pengikutnya kelaparan, mereka meminta roti kepada imam saat itu dan mereka makan dari roti itu yang peraturannya seharusnya tidak boleh. Tapi karena imam saat itu melihat mereka yang membutuhkan makanan untuk kehidupan mereka, mereka mengizinkan mereka makan. Dan yang kedua, ketika Yesus memberikan contoh bahwa ketika imam-imam melanggar hukum Sabat dalam bait Allah, apakah dia tidak bersalah? Artinya kalau orang Farisi bilang dia tidak bersalah karena dia dikhususkan, maka Yesus pun menegaskan dalam kalimat selanjutnya bahwa ada yang melebihi imam saat ini di antara mereka, di depan orang Farisi. Jadi
peraturan pada saat itu yang begitu ketat, kita tahu ritual yang diperjuangkan oleh orang-orang Farisi dan imam-imam dengan konteks kacamata mereka sendiri, yaitu hidup untuk peraturan, sehingga apapun katanya peraturan, ritual itu yang harus dilakukan, tanpa memikirkan ada orang-orang di sekitar mereka yang membutuhkan kehidupan. Sehingga peraturan-peraturan itu harusnya dilakukan dengan belas kasihan, dengan pengampunan kepada orang-orang di sekitarnya. Saya teringat dengan salah satu bagian dari budaya saya Batak Karo, Bapak Ibu, bahwa di Batak Karo itu ada salah satu adat atau peraturan dalam kebudayaan Karo, seorang mertua, mertua laki-laki itu tidak boleh berbicara dengan menantu perempuan, atau mertua perempuan tidak boleh berbicara dengan menantu laki-laki. Ini merupakan, peraturan yang terbentuk dari zaman dahulu sampai sekarang, yang zaman dahulu memang punya konsep tersendiri untuk menata itu supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada masa itu gitu ya. Tapi lebih detailnya mungkin orang, sejarawan lebih paham ya, tapi saya pahamnya seperti itu. Tapi dalam perjalanannya orang-orang Karo ada yang tetap mengikuti, tetapi dengan catatan bagi mereka yang sudah dalam hidup iman Kristen, peraturan itu tidak lagi saklek. Karena pada akhirnya segala sesuatu harus dijalin, hubungan itu harus dijalin dengan kasih. Sehingga mertua dan menantu tentunya harus perlu berkomunikasi. Entah soal apapun itu yang selama itu sesuatu yang positif, maka itu dapat dilakukan dengan harapan memang segala sesuatu yang dikomunikasikan, didukung atau diperbincangkan itu dalam rangka terang kasih Tuhan. Jadi Bapak Ibu terkasih, eee, bagian inilah yang saya maksudkan bahwa ketika orang punya adat istiadat, punya peraturan, entah di gereja, di kantor, di rumah kita, dimanapun kita berada, ketika kita punya peraturan, apakah itu sesuatu yang sangat saklek sehingga tidak mendatangkan damai sejahtera buat orang sekitar kita, atau sebenarnya ada peraturan-peraturan yang kita buat memang untuk mendatangkan belas kasihan dan kekuatan, pengampunan buat orang-orang sekitar kita. Semoga dalam kehidupan kita, dalam bergereja, dalam berkeluarga, bermasyarakat, dimanapun kita berada, peraturan-peraturan itu mendatangkan kehidupan, kebaikan untuk diri kita, keluarga, dan seluruh orang di sekitar kita. Karena yang diinginkan Tuhan adalah belas kasihan dalam kita menjalankan segala peraturan-peraturan. Tuhan memberkati kita. Amin.